Dalam mitologi Jawa, Dewi Sri berdiri sebagai salah satu figur paling esensial dan penuh makna, yang mewakili kekuatan kesuburan tanah, siklus kehidupan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Kisahnya bukan sekedar legenda agraris, melainkan pondasi dari kehidupan masyarakat Jawa yang bergantung pada pertanian padi sebagai tulang punggung kehidupan. Dewi Sri sering disebut juga sebagai Nyai Sri atau Dewi Padi, muncul dalam berbagai naskah kuno seperti Serat Centini, Babak Tanah Jawi, dan cerita lisan yang diturunkan melalui generasi petani di sawah-sawah Jawa. Dia adalah simbol ibu pelindung yang memberikan rezeki melalui tanaman padi, tetapi juga menuntut penghormatan dan keseimbangan dari umat manusia. Narasi ini akan menelusuri asal-usulnya secara mendalam. Transformasinya menjadi dewi, peranannya dalam ritual dan kehidupan sehari-hari, varian cerita regional, serta lapisan makna filosofis yang membuatnya tetap relevan hingga saat ini. Asal-usul Dewi Sri berakar pada era pra-Hindu Jawa, di mana kepercayaan animisme dan dinamisme mendominasi masyarakat agraris. Dalam mitologi awal, dia digambarkan sebagai roh kesuburan tanah yang tidak terwujud, yang kemudian berevolusi menjadi sosok perempuan suci setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Jawa sekitar abad keempat. Kisah utamanya sering dikaitkan dengan legenda Sri Tanjung, seorang putri bangsawan dari kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dewi Sri lahir sebagai anak dari seorang raja atau dewa agraris dengan nama asli Sri atau Nyai Rati, yang berarti cahaya atau kemakmuran. Dia digambarkan sebagai perempuan cantik dengan kulit putih keemasan seperti butir padi yang matang, rambut hitam panjang yang melambangkan akar tanaman, dan mata yang lembut mencerminkan kesabaran alam. Kecantikannya bukan untuk godaan, melainkan simbol kemurnian dan kelimpahan yang diberikan kepada petani yang setia. Konflik dalam kisah Dewi Sri dimulai dari intrik istana atau alam goib. Dalam versi Serat Centini, dia adalah putri seorang raja yang iri hati dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang haus kekuasaan merencanakan pengkhianatan. Mereka mengirim dukun untuk mengutuk Dewi Sri, membuat menderita penyakit dan diasingkan dari istana. Penderitaannya parah, tubuhnya melemah, kecantikannya pudar, dan dia dipaksa meninggalkan kehidupan mewah. Perjalanannya menuju sawah-sawah Jawa menjadi titik balik. Dia tiba di ladang padi yang tandus, di mana tanah kering, kerontang, dan petani menderita kelaparan. Di sana, Dewi Sri bertapa, memohon kepada Sang Yang Tunggal dan dewa-dewa agraris untuk kekuatan menyembuhkan tanah. Doanya dijawab, tanah menjadi subur, padi tumbuh hijau, dan dia sendiri berubah menjadi Dewi Abadi. Transformasi Dewi Sri menjadi Dewi penuh simbolisme. Tubuhnya menyatu dengan alam. Kulitnya berubah menjadi warna emas seperti gabah padi. Rambutnya menjadi daun hijau yang bergoyang di angin. Dan tangannya menjadi akar yang menembus tanah. Dewi Sri naik tahta sebagai penguasa kesuburan dengan istana goib di sawah-sawah Jawa, di mana padi tumbuh tak berujung. Pasukannya adalah roh-roh tanaman, serangga penyerbuk, dan hawa yang patuh, semuanya bekerja untuk menjaga siklus panen. Kekuatannya mencakup cuaca agraris. Dia bisa memanggil hujan lembut untuk menjuburkan sawah, atau mengirim angin kering untuk menghukum petani yang rakus. Dalam mitologi, Dewi Sri sering muncul di sawah sebagai wanita cantik berpakaian hijau, membawa cangkul emas atau selendang padi untuk memberi petunjuk kepada petani yang hormat. Peran Dewi Sri sebagai ibu pelindung petani sangat sentral. Dia melindungi panen dari bencana, banjir, hama, atau kekeringan. Petani Jawa percaya bahwa jika sawah dirawat dengan baik, tanpa merusak alam atau menanam berlebihan,
Dewi Sri akan memberi hasil berlimpah. Sebaliknya, jika petani serakah, mereka menggunakan pupuk kimia berlebih atau membabat hutan untuk lahan baru, dia akan murka, mengirim kutu padi atau gagal panen. Ritual penghormatannya melimpah. Sebelum tanam, petani lakukan sedekah bumi dengan sesajen nasi, sayur, dan bunga di sawah. Saat panen, ada mitoni atau syukuran, di mana hasil panen pertama disajikan untuk Dewi di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur. Patung Dewi Sri sering ditempatkan di tengah sawah, berpakaian sederhana dengan mahkota daun padi sebagai pengingat kesuburan. Varian cerita Dewi Sri menambah kedalaman mitos ini. Di tengah Jawa, di Jawa Tengah, ia digambarkan sebagai saudari Dewi Una, Dewi Air, yang bekerja sama untuk menyuburkan tanah. Kisahnya tragis. Dewi Sri dikorbankan oleh saudara-saudaranya. Tubuhnya terkubur di sawah, dan dari darahnya tumbuh padi pertama. Versi ini menekankan siklus kehidupan. Kematian membawa kelahiran baru, seperti biji padi yang mati di tanah untuk tumbuh lagi. Di Jawa Timur, terutama Surabaya, Dewi Sri dikaitkan dengan legenda Sri Tanjung, putri yang bunuh diri karena pengkhianatan suami dan jasadnya berubah menjadi pohon padi. Pengaruh Hindu membuatnya mirip dengan Dewi Laksmi, Dewi Kemakmuran, tapi versi Jawa lebih agraris. Fokus pada padi sebagai sumber kehidupan. Cerita lisan petani di Demak atau Pati bilang, istana Dewi Sri adalah ladang goib di bawah tanah, penuh padi emas yang tak pernah habis, dijaga roh-roh petani saleh. Makna filosofis Dewi Sri sangat luas. Dia mewakili siklus kehidupan, lahir, tumbuh, panen, mati, dan lahir lagi, mirip roda samsara dalam Hindu Jawa. Sebagai ibu pelindung, dia mengajarin ketergantungan kepada alam. Petani harus hormat tanah, air, dan musim atau panen gagal. Ini kontras dengan keserakahan modern, di mana eksploitasi tanah bikin banjir atau kekeringan. Dalam wayang Jawa, Dewi Sri muncul sebagai penasehat, mengingatkan ksatria bahwa kekayaan sejati dari tanah, bukan perang. Ritualnya seperti selamatan panen, perkuat komunitas, petani bagi hasil, syukuri rezeki, dan jaga harmoni sosial. Dewi Sri juga simbol perempuan Jawa, kuat, sabar, pelindung keluarga, tapi rentan jika diabaikan. Hingga saat ini, mitos Dewi Sri hidup di masyarakat agraris Jawa. Di sawah-sawah Yogyakarta atau Solo, petani masih lakukan ritual kecil sebelum tanam. Percaya Dewi beri berkah. Patungnya di museum atau desa jadi pengingat warisan. Kisah ini ajarin keseimbangan, alam beri rezeki kalau dihormati, tapi dihukum kalau dirusak. Dewi Sri bukan Dewi jauh, tapi dia adalah ibu tanah yang dekat, pelindung petani yang setia.